saya. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, selamat malam sahabat Abi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya sahabat Abi, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di webinar rutinan kita pada Ahad malam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ade Irma Yuliani selaku sebagai musyrifah di Rumah Tafiz Al-Amalu Bil Iman. Pada malam hari ini saya sebagai MC di webinar kali ini menggantikan Ustadzah Sri Rahmawati yang sedang uzur. Nanti kedepannya insya Allah kami akan bergantian, saya dan Ustadzah Sri Rahmawati. Alhamdulillah. Sudah berapa yang masuk ini pesertanya? Cukup banyak ya, ada 48. Ada Ibu Mundafiah GKMI. Halo Ibu. Ya, halo. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Dari mana Ibu? Dari Magelang. Oh, dari Magelang, Masya Allah. Ya. Kira-kira alasan Ibu mengikuti webinar pada malam hari ini apa Ibu? Saya sudah bergabung ke grup WA udah lama, tetapi baru kali ini ikut webinar ini. Iya. Kira-kira alasannya apa Ibu? Ya ingin apa ya? Bingung juga mau jawab. Menambah ilmu ya Ibu ya? Iya, menambah ilmu. Ya, Alhamdulillah. Ada juga ini Ibu Fariqatul Jannah. Untuk Ibu Fariqatul Jannah, halo? Apa? Iya, Mbak Fariqatul Jannah. Ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari mana Mbaknya? Saya dari Situbondo, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Kebanyakan orang Jawa ya? Alhamdulillah ya. Sambil menunggu yang lain, kita mulai aja. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menambah ilmu dari para narasumber yang sangat amat luar biasa. Yaitu yang saya hormati Ustadz Hadi Busono selaku pembina Al-Amalu Bil Iman dan yang akan menjadi narasumber kita semua pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Emily Setiawati. Yang saya sayangi seluruh santri AABI dan juga yang terakhir untuk seluruh sahabat AABI yang Masya Allah sekali masih semangat dalam menambah ilmu dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Saya perkenalkan dulu profil dari Bapak
Ustadz Hadi Busono. Beliau lahir di Lamongan, sebuah kota pesisir yang indah di Jawa Timur ya. Riwayat pendidikannya sebagai sarjana teknik sipil di ITS Surabaya, dilanjutkan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia dan pasca sarjana magister manajemen Universitas Indonesia. Pekerjaan yang telah dijalani mulai sebagai dari pegawai, pedagang, dan pengusaha. Setelah 15 tahun lebih berusaha di bidang pengelolaan tenaga kerja atau bisa dikenal sebagai outsourcing dan sebagai pemilik Galang Group. Beliau juga menulis beberapa buku, salah satunya Bekerja dengan Iman. Buku ini adalah buku ketiga ya. Buku ketiga seri Bekerja dengan Iman. Seri pertamanya Bekerja Mendapatkan Rezeki, tidak sekedar upah atau gaji. Yang keduanya Kesabaran itu Mendatangkan Keberuntungan dan Kemenangan. Yang berikut profil Bapak Hadi Busono. Selanjutnya ada tamu kita yang terhormat pada malam hari ini, yaitu Ibu Emily Setiawati. Untuk baik, moderator, saya mulai saja ya. Waktunya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Emily Setiawati yang malam hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menambah ilmunya. Perkenankan saya bicara dulu nggih, Bu. Assalamualaikum. Sudah hadir kok di tengah-tengah tadi saya lihat. Assalamualaikum, Ibu Emilis. Assalamualaikum. Baik, mungkin masih ada halangan komunikasi. Saya mulai saja ini mengenai sponsornya acara ini, yaitu Al-Amalu Bil Iman, mempunyai misi mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara, menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman, berintegrasi, dedikasi, disiplin, dan memiliki kompetensi yang handal. Al-Amalu Bil Iman ini membuat tiang-tiang jadi pondasi-pondasi dalam bentuk buku, itu konsep daripada bekerja dengan iman atau Al-Amalu Bil Iman. Lalu ada kajian di video YouTube, bisa dinikmatin Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ada implementasi daripada bekerja dengan iman ini dalam bentuk pondok tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Kalau berkenan hadir, dipersilahkan, itu ada di Cimahi, Jawa Barat. Lalu pondasi yang keempat adalah siar kita di webinar seperti malam hari ini yang kita lakukan dalam bentuk kajian maupun dalam bentuk bedah buku. Lalu bukunya sendiri yang sebagai pondasi tadi ada 3 buku, insya Allah ada keempat nanti bisa hadir. Yang pertama adalah mendapatkan rezeki tidak sekedar upah dan gaji. Jadi ini konsep awalnya adalah bekerja dengan iman, lalu sabar. Dibahas khusus dalam buku kedua karena sabar ini adalah dasar dari semua pekerjaan atau semua iman kita yang diminta oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu banyak sekali ayat-ayatnya tentang kesabaran. Lalu yang ketiga adalah hijrah. Bagaimana kita bekerja dengan iman dari yang sekarang menjadi konsep pekerjaan yang bisa dijalankan. Buku ini bisa didapat di toko-toko buku, Gramedia, atau yang online, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Atau yang online bisa dinikmatin di Google
Bookstore, atau Google Playbook, atau Gramedia Online. Dipersilakan. Harganya nggak mahal, terus mangkok bakso aja 30.000. Baik, saya mencoba untuk mengenalkan dulu apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Nanti tentunya ilmunya akan lebih banyak dari Ibu Emilis ya. Dan juga nanti saya akan bacakan kurikulum vitae-nya Ibu Emilis. Malam hari ini kita bahas yaitu tentang merajut masa depan sejahtera. Manfaatkan masa depan, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ada hadis yang sudah disebutkan di dalam kita, yaitu manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Itu hadis riwayat yang sangat terkenal nih untuk kita gunakan untuk jalan hidup kita dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu hadis utamanya. Lalu ada sebelum saya ke sana, coba saya mungkin bisa bertanya nih kepada beberapa sahabat Abi mengenai masa depan. Ada yang bisa resign atau angkat tangan membantu saya untuk jihad kita malam hari ini tentang kebenaran dan kebaikan? Ibu Diantika yang ada di depan saya ini, Ibu Diantika. Ibu atau kakak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ibu Diantika. Bukan, ini Bu Kamelia, Ustaz. Oh ya udah, Bu Kamelia yang masuk. Iya, sorry Assalamualaikum Bu banget. Kamelia, sudah bergabung ini peserta apa namanya webinar yang setia nih. Apa kabar Ibu Kamelia? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Medan hujan nggak? Di Medan hujan apa enggak? Di Medan. Ibu ada di mana sekarang? Kami ini di Batubara, Ustaz. Bakpar itu kan? Batubara, lewat lagi apa? Jauh lagi dari Medan. Oh gitu ya. Di Sumatera Utara lah ya Bu. Bu Kamelia, ini kita bahas malam ini mengenai masa depan nih, masa depan sejahtera nih. Saya mau tanya Bu, Ibu ada rencana apa masa depan untuk membuat lebih sejahtera? Gitu? Oh, rencana saya untuk masa depan yang pertama kepengen naik haji dan umroh. Alhamdulillah. Terus yang kedua pengen sekali ingin melihat anak menjadi tahfiz Quran 30 juz, menjadi orang sukses. Terus lagi kalau bisa pengen bersedekah dengan sebanyak-banyaknya gitu Ustaz. Pengen kali. Alhamdulillah. Ibu Kamelia ini sudah berkeluarga, berapa putranya Bu? Putranya nggak ada Ustaz, cuman putri 2. Oh, putri 2, iya alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu Kamelia. Jadi sudah berkeluarga, cita-citanya masih ingin sejahtera juga. Jadi dengan anak, dengan umroh dan ibadahnya. Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Saya mau tanya satu lagi nih. Siapa ini? Ada yang ngeresign? Mufidah, Ibu Mufidah.
Assalamualaikum Iya, Ibu Ustaz. Mufidah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ibu sudah berkeluarga? Belum, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, sekarang tadi kan sudah ya Bu Kamelia sudah. Nah, Bu Mufidah ini belum berkeluarga. Lalu apa masa depan cita-citanya ini untuk menjadi masa depan yang sejahtera? Sejahtera. Baik, tema ini menurut kami menarik ya Ustadz, apalagi berkenaan dengan era sekarang ini yang teknologi sudah zamannya hal-hal yang instan. Iya, jadi berkaitan dengan masa depan yang sejahtera, menurut hemat saya mungkin kita seperti dalam arena lomba gitu. Bagaimana kita bersaing dengan teman yang lain, manusia yang lain, tapi kita juga harus tetap berpegang teguh dengan jalan yang lurus begitu. Nah, Alhamdulillah, aduh iya, cita-citanya sempurna sekali ini. iya. Lalu ada lagi Bu? Iya, jadi menurut saya untuk mencapai sesuatu yang sejahtera itu bisa untuk bikin bisnis rumah makan orang tua saya, iya, dengan memanfaatkan sesuai dengan zaman sekarang begitu. Alhamdulillah. Tapi juga kita bikin dengan program-program sedekah atau Jumat berkah seperti itu. Jadi sesuai juga apa ya, balance seimbang begitu, Ustaz. Iya, terima kasih. Wah, sempurna sekali ini. Jadi setiap langkah itu selalu diiringi dengan niat. Tadi Bu Kamelia sudah punya niat. Ibu tadi juga sudah punya niat untuk masa depannya. Tergantung nanti setelah niat itu ikhtiar. Diharapkan nanti ikhtiarnya sempurna. Makanya kita di sini kata-katanya merajut masa depan sejahtera. Ikhtiarnya itu ya merajut masa depan itu sambil jalan gitu. Nah, ini ada dua dalil yang mungkin bisa jadikan panduan untuk merajut masa depan ini. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Emilis karena pakarnya ini beliau ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini berarti kita memang harus punya rencana untuk hari esok. Nanti akan dijelaskan apa rencananya di hari esok. Lalu yang kedua adalah kita dituntut untuk menjadi orang yang sejahtera. Nah, jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah di belakang, mereka-mereka yang khawatir tentang kesejahteraannya. Oleh sebab itu, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini adalah kunci-kunci yang kita pegang, dua ayat Al-Quran ini, bahwa kita harus mempunyai masa depan, rencana masa depan. Yang kedua, kita harus menuju ke sejahtera, masa depan yang sejahtera. Baik, itu sedikit tambahan pembicara kita malam ini. Assalamualaikum Ibu Emily Setiawati. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi sudah kelihatan ada? Ini ada kok. Assalamualaikum Bu Emilis. Oh, ini belum dibuka ini. Masih di mute Ibu. Zoom-nya bisa dibuka. Assalamualaikum. Masih di mute Bu. Assalamualaikum. Kita tunggu sebentar narasumber kita ini. Assalamualaikum Ibu Emilis.
Sambil menunggu beliau ini, ada yang resign lagi nih, siapa nih? Assalamualaikum Ibu Emilis. Assalamualaikum Bu Emilis. Oh, masih di meeting. Assalamualaikum. Baik, sambil menunggu beliau ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ibu Emilis Setiawati ini adalah juara 1 Bina Keluarga Remaja di Provinsi Jawa Timur. Halo, Assalamualaikum. Dan baru saja tanggal 5 kemarin, beliau diangkat menjadi Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pasuruan tahun 2022-2027. Selamat yang sampaikan kepada Ibu Emilis Setiawati, Ibu Daerah Emilis Setiawati. Beliau juga sebagai mediator di Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Setiap hari menanganin puluhan orang yang mau berpisah. Dan beliau ini yang jadi mediator, Masya Allah. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam keluarga, nanti akan bisa diceritakan sama beliau. Assalamualaikum Ibu Emilis. Ini masih di mute, Bu. Mungkin bisa dibuka itunya, mute-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lagi suaranya? Sebentar, kalau gitu sambil menunggu beliau, saya akan Assalamualaikum, Ibu. Saya coba putarkan presentasi beliau pada minggu yang lalu. Presentasinya kan isinya sama karena materinya juga sama. Jadi saya akan coba untuk mempresentasikan dulu sambil menunggu beliaunya. Nanti insya Allah pada saat tanya jawab, beliaunya sudah ada di tengah-tengah kita. Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu usia 18 tahun sudah tidak, lebih dari 18 tahun sudah tidak dimasukkan dalam fase anak. Nah, kalau kemudian usia 25 tahun lah kita anggap.
sampai kemudian usia tua. Usia tua kira-kira usia 70 lah. Coba kita hitung. 25 sampai 70 tahun. Kira-kira berapa tahun kita hidup ini? Dari usia dewasa. Lebih panjang, lebih lama daripada fase anak-anak. Apalagi fase remaja. Nah, makanya perlunya perencanaan ini agar akhirnya adalah husnul khotimah. Karena ini fase yang paling panjang. Kalau perencanaannya di sini gagal, maka ini semuanya akan jadi berantakan di akhirnya. Lanjut. Lanjut, anunya. Tunggu sebentar nih. Ya. Iya. Oke, nah, tadi sudah saya sampaikan yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Mana ini anunya? Tadi. Nah, yang disebut anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun, yang termasuk anak yang dalam kandungan. Nah, usia remaja yang tadi yang saya sampaikan itu ada rentang usianya ini. Kalau kita hitung hanya 14 tahun. 14 tahun tapi yang menentukan, ya. 14 tahun tapi yang menentukan. Lanjut. Jadi saya katakan, saya sampaikan bahwa remaja itu masa yang paling singkat tapi menentukan. Di mana masa remaja itu terdapat fase-fase pilihan, fase mencari jati diri, fase berkembangnya sistem reproduksi. Fase ini yang harus benar-benar mendapat perhatian dia di masa remaja. Ibaratnya remaja itu orang yang kalau musim ya, kalau contoh musim itu kalau musim kemarau, di situ musim hujan peralihan tuh banyak yang kena flu, kena diare. Ya, kalau nggak bisa menjaga daya tahan tubuh, sama ini. Kalau remaja ini tidak memiliki daya tahan terhadap segala hal yang ada di dalam lingkungannya yang negatif, maka dia akan jatuh. Kalau penyakitnya jatuh sakit, kalau daya tahan terhadap lingkungan yang negatif, ya akhirnya remaja itu tidak bisa menyelesaikan masa-masa selanjutnya dengan baik. Lanjut. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah. Kalau sudah tadi saya sampaikan bahwa kita ini dibatasi oleh waktu. Remaja itu usianya 14 tahun. Setelah dia menginjak dewasa, dia akan hidup lebih lama waktunya. Kalau dia punya 25 tahun, dia akan hidup di masa remaja sampai tua itu sekitar ya 40 tahun, 45 tahun. Jadi kalau yang 15 tahun persiapannya tidak baik, tidak ada perencanaan yang baik, maka ini akan berlanjut di tahapan kehidupan selanjutnya. Maka Allah mengingatkan yang sering kita baca ya, surat pendek yang diberikan oleh Allah tapi penuh makna ini, yaitu surat Al-Asr. Ini yang sering-sering kita lupa sebagai umat Islam, betapa pentingnya waktu. Maka Allah meremehkan masa-masa dia ketika masih muda. Nah, ini sudah oleh Allah ingatkan. Kenapa? Waktu itu nggak akan bisa kembali. Sesuatu yang kemudian hilang nggak akan bisa kembali, itu adalah waktu.
Allah katakan, kecuali bagi orang-orang yang beriman, amal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan pada dengan kesabaran. Nanti kita bahas artinya sabar ini. Ya. Dalam masa-masa remaja. Jadi yang masa-masa remaja kita ulang kembali ya. Di masa remaja tadi ada masa peralihan. Peralihan masa seorang remaja mencari jati dirinya, masa-masa dia alat reproduksinya mulai berkembang, mulai senang dengan lawan jenis. Nah, inilah yang diwanti-wanti oleh Allah. Beriman, beramal soleh, benar, dan sabar. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan, ya, manfaat dari dia menggunakan waktu, merencanakan waktu, mempergunakan waktu dengan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Menggunakan waktunya dengan beramal soleh, dengan benar, dan dengan sabar. Lanjut. Monggo dilanjut. Kayaknya hilang. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi, masa-masa remaja, masa peralihan, ibarat masa musim ya, kalau kita ibaratkan musim, pergantian musim itu pasti menimbulkan masalah, problematika. Namanya kok di dalam remaja, problematika remaja. Yaitu apa problematika masa remaja itu? Nggak pede, itu biasanya remaja di situ. Kurang perhatian, karena keluarga kadang si anak remaja ini sudah punya adik. Ya, sudah punya adik, kemudian ayah ibunya lebih memperhatikan adiknya. Jadi merasa dia nggak diperhatikan kembali. Atau dianggap, kamu sudah gede, ngapain sih kamu pingin dimanja-manja. Nah, seperti itu. Dia merasa kurang diperhatikan. Ketiga, ada masa-masa sulit ya berhadapan dengan situasi di sekolah. Ya, bullying di sekolah itu sekarang ya menjadi hal yang semua pernah mengalami gitu loh. Ya, dianggap hal yang biasa. Padahal bullying itu bagi korban itu adalah trauma yang berat, mungkin umur hidupnya dia nggak akan lupa. Nah, kadang-kadang inilah akan jadi masalah di sekolah. Ya, sekolah ada bullying dari temannya. Karena mereka berkumpul dengan teman-teman remaja-remaja yang seusia, yang kadang juga mengalami masa-masa pancaroba, begitu, perundungan ya di media sosial, yang berupa kekerasan psikis, kemudian mengalami kekerasan fisik. Saya itu mulai 2017 dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi setiap harinya selalu menangani masalah-masalah kekerasan yang terjadi pada anak, kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, ya. Hampir setiap hari selalu ada kasusnya. Kemudian ya ini jadi masalah kalau tidak hati-hati. Rokok apalagi ya, narkoba, seks bebas. Kemudian lifestyle remaja nih yang sekarang menjadi tren ya. Ada K-pop, ada yang lagi tren gitu ya. Biasanya mudah sekali remaja itu mencontoh
mencontoh lifestyle remaja yang menjadi idolanya. Yang kadang itu bukan hal yang positif yang ditiru, tetapi negatifnya, hedonnya, ya. Kemudian gaya hidup mewah padahal dia nggak mampu orang tuanya. Kemudian ada yang pamannya dia ikut motor, ya, meniru gaya hidup idola yang negatif seperti itu. Kemudian yang sering ini yang saya kemudian alih profesi menjadi mediator pengadilan agama karena seringnya saya menemui kasus-kasus anak yang kemudian menikah di usia muda karena hamil di luar nikah. Kemudian saya ke pengadilan agama jadikan mediator di sana. Apa sih yang harus saya pelajari di sana? Apa penyebabnya? Nanti kita diskusikan bersama. Kita gali permasalahannya dan apa yang saya ketahui di kasus-kasus seperti ini. Kemudian ini penyakit-penyakit infeksi menular. Ya. Ini pernah saya dokter ini adalah dokter di lingkungan universitas di salah satu universitas satu kota ya, kota yang lumayan cukup besar. Dokter ini cerita bahwa banyak mahasiswa yang sudah kayak gini nih. Ya. Saya nggak heran deh kalau kemudian mahasiswa sudah mengidap penyakit seperti ini. Karena kasus-kasus sebelumnya, yaitu kasus seks bebas, kemudian hamil di luar nikah, menikah. Jadi ini itu sudah muncul kasus-kasus itu. Ya, sudah cukup tinggi, maka hal ini bisa terjadi. Ada HIV, kemudian kasusnya meningkat. Kemudian terakhir adalah ini, ya, penyimpangan orientasi seksual. Inilah ya, problematika pancarobannya remaja yang harus diwaspadai oleh si remaja sendiri dan orang tua yang mempunyai remaja. Jadi remaja itu jangan dianggap kemudian masalah yang ringan, gitu ya. Lah anak sudah besar. Padahal dia masih membutuhkan bimbingan, bahkan perhatian yang lebih karena di sini ini masa-masa penting bagi dia. Lanjut. Lanjut slide-nya. Selalu mulai lagi. Ya. Bukan hanya remaja, kita pun selalu dihadapkan pada dua pilihan ini. Mau sukses, apa mau gagal. Terutama remaja nih. Kalau sudah gede, sudah dewasa, sudah tahu nih, wah bakalan saya ini gagal nih kalau sudah, karena awal-awalnya saya salah nih gitu. Saya harus segera berpikir. Kalau remaja, kalau ingin hidupnya sukses, ya arahnya harus kemana nih? Gitu. Apa yang saya rencanakan? Lanjut. Nah ini, ya, perencanaan. Supaya apa? Kalau kita merencanakan sesuatu, merencanakan masa depan kita bisa tepat sasaran apa yang kita inginkan. Kalau nggak tanpa rencana, berarti kita nggak bisa nih sampai tujuan yang kita inginkan. Karena tujuan tanpa perencanaan hanya akan menjadi harapan atau mimpi kosong.
harapan palsu, PHP aja. Maka segala sesuatu itu harus melalui perencanaan yang matang. Ibarat orang kalau mau naik naik kereta lah, ya naik kereta atau naik bis. Kalian punya tiket, itu kan merencanakan mau berjalan kemana. Seandainya kalian naik bis, kemudian ditanya kondektur, Mas mau kemana? Atau Mbak mau kemana? Enggak tahu saya mau kemana. Mungkin ya diturunkan di jalan. Ya, sama dengan seperti itu. Kita berjalan, kita dalam perjalanan. Perjalanan untuk bisa menjadi tujuan dengan tepat, maka harus ada rencana. Lanjut. Nah, apa rencana-rencana itu yang harus kita buat? Yaitu pertama adalah pendidikan. Nih, saya itu mau sekolah apa? Itu membekali diri saya ke depan. Pendidikan macam apa yang cocok buat saya dan apa yang saya inginkan. Berapa lama saya harus sekolah? Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Itu perencanaannya. Kemudian karir. Karir apa yang akan saya inginkan? Bagaimana mencapainya? Caranya seperti apa? Apa persiapannya? Ini berhubungan. Pendidikan apa yang saya capai, karirnya bentuknya kayak apa? Apa yang saya inginkan? Apa yang saya ingin mimpikan ya? Apa? Saya ingin jadi manajer, kayak saya mau jadi mekanik, atau saya mau jadi desainer, kayak maka pendidikan ini yang akan menunjang karir yang kalian inginkan. Jadi ini direncanakan. Ya. Mau jadi pokoknya pilot. Jadi pendidikan apa ini yang harus saya tempuh? Mau jadi teknisi, apa pendidikan apa yang harus saya tempuh? Mau jadi dokter, pendidikan apa yang harus saya tempuh? Nah, ini yang harus kalian rencanakan. Kemudian kalau sudah pendidikan, karirnya sudah sampai tujuannya, maka merencanakan yang terakhir dan mencapai keluarga. Nah, keluarga seperti apa yang saya inginkan? Seperti tadi, Saudara Rahma ingin membentuk keluarga yang Qur'ani. Gimana perencanaannya untuk mencapai tujuan menjadi membentuk keluarga yang Qur'ani? Berapa anak yang Anda inginkan? Istri seperti apa yang kalian inginkan? Itu direncanakan. Kehidupan seperti apa? Nah, ini kalian di masa muda ini sudah harus jadi pemikiran. Usia berapa saya akan menikah? Itu. Nah, silakan dilanjut. Itu tadi, kalau kita sudah merencanakan hal itu, goalnya adalah ya ini. Kalau sudah merencanakan dengan baik, goalnya itu yang diharapkan ini, yaitu kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ini yang tiap hari kita doa. Kita habis sholat, dan tidak. Tapi ini tidak akan bisa didapat tanpa adanya perencanaan. Doa saja itu tidak bisa, tapi juga harus dengan ikhtiar. Allah mewajibkan manusia untuk ikhtiar. Ikhtiar itu ya di dalamnya ada rencana seperti itu yang harus kita buat. Rencana itu adalah dalam rangka juga kita ya kemudian kita
tawakal setelah kita berikhtiar. Ikhtiar itu ya dalam rangka ini, yaitu menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Lanjut. Nah, dalam merencanakan segala sesuatu, itu kita perlu petunjuk. Kita mau merencanakan membuat rumah. Itu kan nggak bisa itu membuat rumah, rencananya membuat seperti ini, nggak ada petunjuknya. Petunjuknya apa? Nah, di surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran itu petunjuknya. Supaya kalian rencananya benar dan sampai juga pada goalnya, yaitu kehidupan bagi dan jadi Al-Quran itu bukan sekedar dihafal, tapi juga dimengerti apa isi kandungan yang dibaca atau dihafal itu. Karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah petunjuk. Tapi kalau kalian hanya sekedar membaca tanpa mau mengerti, memahami apa yang kalian baca, maka Al-Quran itu tidak jadi petunjuk. Yang mendengar satu yang juga membuat saya terkejut, yaitu bahwa ada seorang santri membakar santri yang lain hanya gara-gara apa? Santrinya mencuri barang, yang barangnya itu mungkin nggak terlalu berharga. Tapi kemudian si santri ini membakar temannya, dan itu terjadi di pondok. Ya, coba kalian posting itu terjadi. Nah, inilah pentingnya, ya, pentingnya kita itu belajar Quran dengan mengerti apa isi yang kita baca. Oleh sebab itu, wahyu pertama turun diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk kata. Mengapa disuruh baca kok berulang-ulang? Coba kalian kalau pernah perintah guru baca, kemudian suruh jawab pertanyaan, sih belum ngerti, pasti gurunya suruh apa? Baca lagi. Bacaan lagi itu maksudnya apa? Itu guru itu selalu begitu kalau di sekolah. Sampai kamu mengerti apa sih yang kamu baca. Maksudnya di dalam Allah menulis isinya apa. Karena sebenarnya Quran itu petunjuk. Bukan hanya dibaca saja, kemudian tanpa kita mengerti, maka tidak jadi petunjuk. Nah, kalau kemudian kita mau merencanakan sesuatu, goalnya ingin bahagia dunia dan akhirat, maka membaca Quran pun itu harus kita pahami. Apa yang kita dan kemudian apa? Diamalkan itu tadi dalam membuat rencananya. Tentunya adalah lanjut. Nah, Al-Quran itu selain sebagai petunjuk, Al-Quran itu juga sebagai pembeda. Al-Furqan. Furqan itu pembeda. Di situ kalian akan diberi petunjuk tentang mana-mana yang baik, mana-mana yang buruk, mana-mana yang halal, mana-mana yang merugi, mana yang menguntungkan. Sehingga dalam perencanaan kalian dalam hidup itu tahu, oh ini saya merencanakannya dengan tidak melanggar aturan-aturannya Allah. Karena apa? Saya baca petunjuknya dalam Al-Quran itu sebagai
sehingga di situ juga ada hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, sehingga tujuan kita bahagia dan akhirat itu goalnya itu benar, gitu. Nggak salah sasaran, nggak kemana-mana, ya, karena tadi kita sudah merencanakan dengan benar, caranya benar, hingga nyampe tujuannya juga. Karena petunjuknya ibaratnya kalau naik kendaraan nggak bawa kompas, nggak tahu jalan, ya akhirnya sama. Kalau kita kemudian ada kompasnya dalam perjalanan merencanakan suatu perjalanan, kompasnya kemudian benar, ya, maka ya sampai kepada tujuan. Lanjut. Setelah mencapai tujuan, tentu ya itu ada namanya kesulitan dan rencana sudah benar menurut petunjuknya Allah, tapi dalam perjalanan menuju tujuannya ternyata ada kendala nih, ada kesulitan, ada apa namanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, di dalam Quran pun sudah diberikan oleh Allah cara mengatasinya. Kuncinya yaitu sabar dan sholat. Sekarang saya mau tanya siapa yang bisa jawab. Kenapa sabar itu diletakkan di depan ya? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Enggak diwalik ya ini ya? Enggak kebalik tak? Sholat dan sabar. Enggak, benar itu sabarnya dulu. Kira-kira kenapa Allah memberikan statement yang seperti ini? Sabarnya didulukan. Kenapa enggak sholatnya? Siapa yang tahu? Ayo. Ini ada yang angkat tangannya. Monggo, Jalaluddin ini. Pak Wali atau Pak Dasmin? Ada yang mau menjawab? Kenapa nih? Allah berikan kuncinya itu sabarnya dulu, nggak sholatnya dulu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma memberi jawaban sedikit ya Bu. Ya. Kenapa kita harus sabar dan sholat? Kalau jawaban dari saya supaya terhindar dari hal-hal yang negatif Bu. Iya. Nih, kenapa Allah meletakkan sabarnya dulu? Kamu jadikanlah sholat dulu. Baru kamu sabar. Kalau kuncinya sabar nggak bisa. Kalau nggak sholatnya bisa baru sabar. Kenapa ini diletakkan kuncinya sabar dulu, kemudian sholat? Ada yang bisa jawab? Kalau sabar untuk menghindari istilahnya perbuatan negatif. Ya, kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ada Pak Mas Jalaluddin? Assalamualaikum Bu. Jalaluddin, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ada yang bisa ya sini kalau saya. Orang yang nggak sabar itu nggak mungkin bisa sholat. Sholat itu dibutuhkan kesabaran. Halo Ibu Emilis. Waalaikumsalam. Kalau orang nggak sabar itu nggak mungkin bisa sholat dengan benar. Betul Bu. Iya. Kenapa Allah letakkan sabar dulu baru sholat? Karena orang yang nggak sabar itu nggak mungkin bisa benar cepetan. Akhirnya apa? Ya sholatnya ya seperti yang dikatakan apa itu kata Rasulullah. Yang manfaatnya cuman kamu lelah
lelah berdiri sujud gitu aja. Ibarat orang juga sama dengan puasa. Puasa kalau orang nggak sabar, maka dia nggak dapat pahalanya kan. Hanya dapat lapar dahakanya. Sama dengan sholat. Kalau sholatnya hanya lelahnya. Jadi sholat itu butuh sabar. Apalagi kalau lagi sakit itu ya ada masalah yang apa namanya buat kita justru sholat itu jadi terganggu. Biasanya orang bisa sabar itu di dalam sholat ketika apa yuk? Ketika nah, makanya Allah itu memberikan justru cobaan ujian yang sulit, yang susah, yang menyedihkan, yang nggak buat seneng. Itu justru sabarnya dapat. Daripada orang diuji dengan kebahagiaan. Benar enggak? Kebanyakan orang itu akan gagal ketika dia diberikan kesenangan. Karena apa? Ketika orang susah itu sholatnya khusyuk loh. Tapi orang senang lagi, senang apa? Waduh, sholatnya enggak karu-karuan itu nanti. Nah, sabarnya enggak dapat. Makanya Allah katakan, nih, sabarnya dulu. Kamu susah, kamu senang, letakkan sabar. Tinggal ini yang akan dua hal inilah akan menjadi kenapa? Tapi apapun ketika kita uji ini tenang saja ketika ada masalah. Apa? Dia menyandarkan segala kesulitannya dan menciptakan yang maha, yang maha mampu dia sandarkan itu. Nah, Allah sudah memberikan kuncinya ini di dalam kita mengatasi segala halangan, rintangan dalam mencapai tujuan. Orang kadang sudah merencanakan nih rencana. Dalam tujuan nggak mulus, nggak kayak jalan tol. Ya. Rencananya sudah bagus. Dan ya orang naik kendaraan. Saya mau ke Jakarta. Ternyata di jalan harus sampai nanti di Jakarta jam 7 gitu ya. Jakarta jam 7. Lalu di jalan ada masalah. Ada masalah di jalan, ada kecelakaan, ada apa yang menghambat kita tidak bisa. Jam 7 nyampe ke Jakarta, padahal ada meeting penting. Sandarkan ini dengan sabar dan sholat. Allah yang kemudian buat rencana. Ternyata orang batalkan meetingnya. Karena orangnya sedang luar negeri. Ya, itu rencananya Allah. Itu sebagai penolong. Nah, seperti itu. Dan itu memang berat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini yang harus kita latih di sini. Remaja yang sedang masa-masa peralihan, masa-masa peralihan pancaroba, kemudian kemudian hormon reproduksinya baru berkembang, maka inilah yang harus benar-benar orang tua tanamkan. Ya. Sabar. Sholatmu gimana? Nih. Karena apa? Di dalam masa-masa pancaroba, hormon reproduksi yang baru muncul itu akan menimbulkan gejolak di dalam diri remaja yang kalau tidak dikendalikan, maka problematika yang tadi sudah saya sampaikan akan menjadi kendala berat di dalam dia mencapai kedewasaannya. Bagaimana dia menangani masalah,
bagaimana dia harus merencanakan tadi karirnya, bagaimana dia merencanakan keluarga, bagaimana dia membentuk keluarga, ya seperti itu. Akan berpengaruh. Nah, lanjut. Ini ya, orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai minimummu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar itu gampang diucapkannya, tetapi sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Inilah yang menjadi penyebab banyaknya kasus perceraian, kasus KDRT, nah, karena ini yang tak ada. Jadi padahal Allah sudah beritakan. Kuncinya dalam hidup cuma dua. Mencapai tujuan bahagia dunia dan akhirat itu cuma dua. Sabar sholat saja. Ya. Karena ini nggak ada ininya. Gagal sudah. Rumah tangganya gagal, anak-anaknya jadi korban. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini. Ya. Allah itu Maha mengetahui apa yang Ibu bahasa santri-santriwati lakukan. Ya. Jadi planning kita tadi juga Allah ketahui. Dan tidak ada apapun yang terjadi pada kalian itu sesuatu yang dianggap kebetulan. Ya. Karena itu pun sudah dalam pengetahuan Allah. Dalam artian apa? Apapun yang kalian rencanakan, baik buruk pun, itu pun Allah juga tahu. Karena tadi Allah katakan, sehelai daun pun gugur, Allah itu tahu. Ya. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Jadi, rencanakanlah yang baik-baik, ya. Kemudian jalankan rencana itu dengan baik. Allah mengetahui apa yang kalian inginkan. Kata Allah, apapun yang kalian rencanakan, itu semua Allah akan ketahui. Seberapa itu Allah pun tahu, seberapa yang terbaik untuk kamu pun Allah juga tahu. Gitu. Lanjut. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita semua agar supaya materi yang mungkin masih di kulitnya ini bisa lebih bermanfaat untuk bagaimana kita mengasuh anak-anak kita nantinya. Karena tantangan tahun-tahun yang akan datang bukan akan semakin ringan dalam mengasuh anak, tetapi justru tantangan yang ke depan jauh-jauh lebih berat. Mungkin orang-orang tua kita dulu yang usia-usianya sudah mungkin jadi kakek nenek sekarang, itu tantangannya seberat anak-anak muda sekarang. Karena sekarang sudah alat komunikasi yang canggih, ada internet yang tidak bisa kita bendung ya dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya sih kita nggak usah risau, nggak usah dipikirin. Tapi kalau dampak negatif inilah yang semakin berat ke depannya. Ya. Ketahanan keluarga sangatlah penting di masa-masa sekarang. Maka pengasuhan pada anak-anak itu haruslah tepat. Pengasuhan itu tidak kita peroleh. Pengasuhan yang benar pada anak-anak itu tidak pernah kita peroleh di sekolah. Jadi carilah ilmu bagaimana
pengasuhan terhadap anak-anak itu tepat, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang kita harapkan, yang nantinya menjadi deposito kita di akhirat. Itu yang paling penting itu. Ya. Mereka juga menjadi anak-anak yang hidup bahagia. Bahagia itu bukan ukurannya materi. Banyak orang yang kaya raya tapi matinya bunuh diri. Ya. Jadi ukurannya bahagia itu tadi yang bisa mengukur adalah hati kita sendiri. Nah, bagaimana pengasuhan yang benar hingga anak-anak ini menjadi yang kita harapkan? Tentunya sebagai orang tua tidak boleh, tidak harus belajar, dan belajar. Yang terpenting dalam pengasuhan anak adalah anak itu butuh contoh. Jadi contoh dari orang tua itulah yang akan membentuk karakter anak. Jadi kalau contohnya gampang aja wis. Kalau kemudian bapaknya merokok, anaknya SMP kemudian merokok juga, ya jangan disalahkan anaknya. Kamu jangan merokok. Merokok itu tidak baik. Padahal yang mengatakan bapaknya yang merokok itu salah. Itu Allah pun tidak membolehkan seperti itu. Itu ada ayatnya, saya lupa ya. Kamu tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak kamu katakan. Cara mendidiknya itu seperti itu. Jadi kalau anak-anak tidak ingin menjadi anak-anak yang kemudian hari menjadi pelaku kekerasan, yang jangan ada kekerasan di rumah. Karena anak itu gampang sekali mencontoh. Monggo kalau mau diskusikan dan ya, berikut tadi Terima kasih Ibu Emilis. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat atas berhasilnya atau mendapat amanah yang lebih besar sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyah 2022-2027 di Kota Pasuruan. Pasti sedang sibuk-sibuknya baru 1 minggu. Tapi alhamdulillah beliau bisa hadir, jadi presentasi tadi bersifat rekaman dari sebelumnya. Tapi kalau tanya jawab mungkin bisa langsung dengan Ibu Emilis. Saya kembalikan ke moderator, Ustazah Adi Irma, silakan dituntun tanya jawabnya dengan Ibu Emilis. Sekali lagi terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kita Tazah. masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa angkat tangan atau bisa tulis di obrolan. Ini ada pertanyaan di Tadi ada pertanyaan di obrolan, Ibu. Ya. Ini bisa dibaca ini. Cara membiasakan diri untuk terus bersabar, apalagi kemarin ada gempa di Turki ya, Ibu ya. Jadi tadi ada yang bertanya, cara membiasakan diri dari kesabaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita turut berduka cita atas musibah yang menelan korban begitu banyak di Turki dan Syria. Ini adalah ujian dan sekaligus musibah yang harus kemudian kita renungkan mengapa ini Allah berkehendak seperti ini. Untuk membiasakan sabar, tentu dari musibah itu kita bisa ambil hikmah. Kalau kita tidak sabar, kita tidak bisa mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa. Sabar itu dimulai dari
pasrah. Kemudian pasrah itu pun bisa muncul kalau kita mengerti betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Tidak berdayanya kita sebagai manusia. Nah, itulah muncul pasrah. Ketika pasrah ada, muncul dalam diri, maka kita bisa bersabar dengan musibah yang terjadi, dengan ujian yang terjadi. Dari sabar itulah kemudian akan muncul hikmah. Hikmah yang menyadarkan kita dan mau belajar apa yang sebenarnya Allah kehendaki dari ini semua. Kita bisa melihat dari berita-berita yang muncul bahwa ada anak-anak yang justru terselamatkan. Bahkan bayi yang baru lahir juga terselamatkan dari bencana. Itu pelajaran berharga kalau kita mau merenungkan di keajaiban itu. Saya sendiri pun dari teman-teman yang lain juga tanya-tanya. Sebenarnya ada apa dengan Turki? Ada apa dengan Suriah? Apakah karena kita sesama Muslim sering sama saudara Islam itu kadang-kadang sering terjadi perebutan kekuasaan hingga mengorbankan banyak manusia-manusia yang tidak berdosa, ya. Apakah itulah yang menyebabkan ini semua, kita juga belum tahu. Kita hanya bisa belajar dari hikmah yang ada, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha berkehendak. Manusia yang rapuh, tak berdaya. Kalau sudah Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Seperti ya keajaiban itu yang sudah saya ceritakan tadi. Itulah dari kesadaran kita, sadar bahwa kita makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh, makhluk yang tidak berdaya. Untuk kesadaran itu kita bisa bersabar. Bersabar, akhirnya kita bisa mengambil hikmah dari ini semuanya. Agar kita tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan. Al-Quran itu sebagian besar adalah sejarah para Rasulullah dulu. Sejarah kaum-kaum yang masa lalu, zaman para nabi dan rasul. Mengapa itu ceritakan dalam Al-Quran? Bahkan ada ceritanya yang kemudian diulang-ulang. Mengapa Al-Quran sebagian besar itu adalah kisah, cerita sejarah. Karena manusia itu sebenarnya yang makhluk yang mudah lupa. Sehingga sejarah itu kembali lagi terulang. Yang itu yang diingatkan oleh Allah. Jangan sampai sejarah yang dulu pernah terjadi terulang kembali. Inilah manusia memang diciptakan oleh Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi Allah juga memberikan petunjuk berupa Al-Quran, dan Al-Quran itu isinya kalau mau kita pelajari, isinya sebagian ada sejarah manusia dulu. Kalau kita tidak ingin terjadi seperti itu, maka belajarlah dari mereka yang dulu. Gitu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Monggo kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, selanjutnya yang udah angkat tangan ini ada Ukti Kamelia. Bisa silakan diaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator yang bersedia memberikan izin untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Emilis. Silakan. Kita kan sudah memegang suatu panduan, yaitu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika kita dihadapi dalam sesuatu musibah, karena kita sudah ada di dalam benak kita pegangan acuan itu, petunjuk itu, maka kita bisa bersabar.
Tetapi dalam kondisi kita mendapat cobaan itu, kita tidak bisa melaksanakan sholat karena berhalangan. Terus selalu perasaan hati ini sabar tapi tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena kita mau mengadu gimana ya caranya gitu. Biasanya sholat bisa mengadu. Ini jadi kita berdoa berdiri kemudian memandang langit gitu. Jadi keadaan kita akhirnya kacau gitu. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu, Ibu? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Perempuan yang sedang berhalangan atau sedang mendapatkan haid, itu ada kerja hormon yang memang membuat stabilitas emosinya terganggu. Dia mudah gelisah, mudah marah, kadang-kadang yang mudah menangis, apalagi kena musibah. Akibatnya akan berlebihan di sana. Iya, kita nggak bisa sholat. Benar ya, begitu ya? Iya, kita kan biasanya kalau udah sabar sholat menghadap kan kita tenang karena di situ kita nggak bisa sholat, kacau gitu. Jadi bagaimana cara menstabilkan itu, Bu? Ya, kita tidak bisa sholat memang karena memang itu diharamkan, tidak dibolehkan. Ya, syariat agama tidak dibolehkan wanita yang sedang haid untuk melakukan sholat. Kan kita tidak diharamkan untuk berdoa, tidak diharamkan untuk kemudian zikir. Cara mendekatkan kepada Allah itu sebagai cara kalau secara syariat tidak dibolehkan dengan sholat. Iya. Keraguan itu yang mungkin ada karena pada saat haid itu memang emosionalnya lagi tinggi-tingginya, mudah gampang tersinggung, gampang marah, gampang putus asa, gampang kecewa, gampang nangis, ya seperti itu. Nah, ya itu aja dikendalikan dulu, ya dikendalikan dulu dengan banyak istighfar, ya istighfar. Menyadari bahwa Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, kalau kamu punya aku, gimana aku? Kata Allah, aku itu dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Nah, kita merasa bahwa kita ada di sisi Allah, itu ada kita. Allah mendengar, Allah melihatmu. Walaupun kamu nggak sholat, karena memang tak dibolehkan oleh Allah untuk sholat. Tapi kan Allah itu maha tahu, maha mendengar, maha melihat, dan dekat. Iya. Dengan berzikir, dengan istighfar, dengan berdoa, kan dengan menangis sekalipun itu buat lega. Menangis mengadu pada Allah. Ya kan memang dilarang untuk sholat, tidak dibolehkan sama Allah. Allah kan sendiri yang nggak bolehkan. Tapi ada cara-cara ini diberikan oleh Allah untuk mendekat kepadanya, yaitu lewat apa? Istighfar, zikir, doa, nangis sama Allah. Sama itu membuat lega. Begitu? Iya. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Iya, ada lagi yang ingin bertanya. Bisa angkat tangan atau tulis di obrolan. Mungkin dari Ikhwan ada yang ingin ditanyakan? Apa? Ukhti Robiatul Adawiyah. Halo, Ukhti. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin tidak ada yang ingin bertanya, Ibu. Oh iya, terima kasih. Kita tutup. Iya, monggo silakan kalau mau Mungkin ditutup. bisa Ibu berikan nasihat untuk kami semua. Iya.
tentang kesabaran. Jangan pernah, apa ya nasihat saya, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, apapun keadaannya, apapun situasinya. Karena berbuat baik kepada siapapun itu sebenarnya berbuat baik ke dirimu sendiri. Itu aja. Kalau kita berbuat kejahatan, maka kata Allah itu sebenarnya untuk kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Itu aja. Terima kasih banyak Ibu. Ya, saya akhiri. Nasrulmina wa tungguri wa bashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara webinar pada malam hari ini selesai. Terima kasih kepada narasumber kita semua, Ustadz Hadi dan Ibu Emily Setiawati, telah menyampaikan materinya kepada kita, telah menyampaikan nasihat-nasihatnya, yaitu jangan pernah berhenti berbuat baik apapun keadaannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita diberi kemudahan dalam menerapkannya. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya kepada seluruh peserta. Apabila dalam penyampaian ada kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Mari kita tutup webinar pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.